anak-anak semuanya, selamat pagi. Yeay, hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Ayo, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini di rumah? Sehat ya, sehat. Kalian harus sehat, jangan sakit anak-anak. Nanti kalau anak-anak sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran ibu hari ini ya. Oke, mana semangatnya nih? Ayo semangat dong. Ibu jak semangat, masih pagi nih, semangat ya. Oke, nah namun sebelum kita belajar seperti dahulu ya, maksudnya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelum berdoa di sini ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama ya. Ya, kita bernyanyi tentang lagu ini, Selamat Pagi Bapak. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan? Pasti tahu bagaimana cara menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Pasti anak-anak pernah mendengar lagu-lagu ini di gereja kan? Oke, kalau begitu ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya. Oke, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, yuk ikuti ibu guru ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yeay. Oke anak-anak, gimana suara ibu? Bagus gak? Bagus kan? Hehe. Ibu memuji suara ibu sendiri ya. Oke, sekarang kita telah selesai bernyanyi ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya. Kita masih di tema 5. Nah, kita hari ini masuk kepada pembelajaran yang pertama, yaitu subtema 2 ya. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor di sekitar kita ya. Oke. Nah, di sini ada cerita Siti dan Ibu. Nah, ini ada gambar Siti bersama ibunya yang sedang memasak di dapur ya. Nah, sekarang kita akan baca sekarang bersama-sama ya anak-anak, teks di samping ini ya. Nah, mari kita baca. Nah, hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama-sama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Nah, ibu meletakkan wajan di atas kompor. Kemudian menyalakan api kompor. Nah, tidak berapa lama
ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Nah, Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu menjadi panas. Nah, tidak berapa lama kemudian timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng tersebut telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu dengan minyak goreng yang panas. Nah, aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Nah, anak-anak, itu tadi adalah cerita Siti dan ibunya di pagi hari ya. Hari ini Siti libur sekolah, jadi dia membantu ibunya memasak di dapur. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor di sekitar kita. Nah, dari gambar di samping ini tadi, dari gambar Siti dan ibunya yang sedang memasak di dapur. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa panas yang tadinya berasal dari api kompor, kemudian dia berpindah ke panci, sehingga panci tadi menjadi panas dan siap digunakan. Nah, kemudian dari panci itu tadi panas berpindah ke air ya, ke air sehingga mendidih ya. Jadi masakan yang dimasak oleh Siti dan ibunya itu menjadi mendidih ya. Nah, ini disebut dengan panas dapat berpindah ke tempat lain ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar matahari ya anak-anak, lucu kan? Coba anak perhatikan. Nih, anak-anak perhatikan. Dia bergerak ya, mataharinya bisa bergerak-gerak. Tuh, lihat, bermain mata loh. Nah, anak-anak jangan fokus ke situ. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada teks yang menjelaskan tentang matahari. Nah, panas dari matahari ini tadi dapat berpindah sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, sinar matahari ini sangat bermanfaat anak-anak dan berguna untuk kesehatan kita ya, terutama menjadi penyemangat kita di pagi hari karena tubuh kita akan sehat, tubuh kita akan segar ketika kita terkena cahaya matahari di pagi hari. Coba anak-anak pagi-pagi, misalnya anak-anak bangun pagi nih. Ketika anak-anak bangun ya, buka kaca jendelanya atau buka tirainya. Anak-anak akan terkena cahaya matahari ya. Anak-anak pasti akan melihat matahari di pagi hari. Nah, anak-anak buka kaca jendelanya, kemudian anak buka tirainya. Anak-anak akan terkena cahaya matahari ya. Di situ anak-anak akan merasakan udara yang segar, udara yang sejuk, dan tubuh kita akan menjadi sehat ya. Nah, tentunya kita akan bersemangat ya untuk belajar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh panas dapat berpindah ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Gambar apa anak-anak? Ini ada gambar air yang dituangkan ke dalam sebuah wadah ya. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Panas juga bisa berpindah ke tempat atau pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, ini contohnya ya. Ibu sudah siapkan gambar. Di mana di dalam gambar ini ada 3 air. Yang pertama dia memasukkan air hangat. Air panas ya maksudnya. Yang pertama air panas yang dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam wadah ini. Kemudian kita masukkan air hangat. Nah, kemudian ada air dingin. Nah, di sini lah akan terjadi panas juga bisa berpindah ke tempat atau ke benda yang dari bersuhu tinggi tadi menjadi suhu rendah. Yang pertama kita berada di air yang suhunya panas, kemudian menjadi hangat dan selanjutnya akan menjadi dingin. Nah, itulah yang disebut dengan panas bisa berpindah dari suhu atau dari benda yang lebih tinggi, bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu
bersuhu rendah. Oke, kita lanjut.